Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo, apa kabar anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Balongbendo? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ta'awud basmalah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anakku, coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini terdapat beberapa anak sedang membaca Al-Quran bersama. Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan pedoman yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. Pedoman tersebut harus diterapkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain kitab Al-Quran, ada beberapa kitab lain yang wajib diimani oleh umat Islam. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai kitab-kitab Allah yang wajib diimani oleh umat Islam dan ketentuan dalam menerapkan keimanan tersebut. Kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan pedoman serta tuntunan bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Sebagai makhluk yang berakal, manusia dapat menggunakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan antara yang hak dan yang batil atau yang benar dan yang salah. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala mengandung nilai-nilai dan ketentuan yang menjadi pedoman bagi umat manusia. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu pengertian beriman pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu kitabun yang berarti buku. Secara istilah, kitab adalah buku berisi kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada nabi dan rasul serta ditulis di atas kertas atau bahan lainnya kemudian dibukukan atau dijilid menjadi satu. Selanjutnya, iman secara bahasa berarti percaya. Iman menurut istilah berarti mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkan dalam perbuatan. Iman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai dengan sepenuh hati dan mengucapkan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada Rasulnya sebagai pedoman hidup manusia serta mewujudkannya dalam perbuatan. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Dengan demikian, setiap umat Islam wajib mempercayai kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beberapa dalil yang menjelaskan tentang keimanan pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu pada surat An-Nisa ayat 136. Kemudian dalil lainnya mengenai kebenaran adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 16. Kedua ayat di atas menjelaskan tentang perintah beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia. Selain itu, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu rukun iman. Perintah tersebut menunjukkan kewajiban bagi semua orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seseorang yang tidak beriman pada kitab-kitab Allah berarti keimanannya tidak sempurna. Nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan Rasul penerimanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia. Kitab-kitab tersebut diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ada 4, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan berikut ini adalah identitas dan isi pokok kitab-kitab tersebut.
Cara beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berisi ajaran yang menunjukkan kepada manusia pada jalan kebenaran dan keselamatan. Ajaran dalam kitab-kitab tersebut harus diimani oleh setiap manusia, khususnya umat Islam. Yang pertama, anak-anakku, bagaimana cara kita beriman pada kitab-kitab selain Al-Quran seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kitab-kitab tersebut wajib diimani oleh setiap muslim. Sikap beriman pada kitab-kitab tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Lalu anak-anakku, bagaimanakah cara kita beriman kepada Al-Quran? Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran. Al-Quran harus diimani serta menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Beriman pada Al-Quran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Al-Quran benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup di dunia dan di akhirat. Perintah beriman pada Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman hidup dijelaskan Allah dalam Al-Quran, salah satunya pada ayat berikut ini di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 3. Yang ketiga, meyakini dan menggunakan Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam menyelesaikan segala permasalahan kehidupan. Selalu kalian ingat bahwa kita sebagai umat Islam harus mempercayai keberadaan dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah merupakan anugerah bagi manusia. Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut juga dapat memberikan jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat atau keburukan. Oleh karena itu, anak-anakku, dalam setiap kesempatan, dalam setiap masalah yang ada di kehidupan ini, mari kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan yang utama dalam menyelesaikan segala permasalahan kehidupan kita. Demikianlah anak-anakku untuk pembelajaran pada hari ini. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bersama mengenai perbedaan dari kitab dan suhuf, kemudian mempelajari keistimewaan dan mukjizat Al-Quran dan hikmah beriman pada kitab-kitab Allah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Serta mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.